ya, kecuali yang memang benar-benar tetangga kanan kiri yang memang saya ngobrol tiap hari, itu lain ceritanya. Tapi kalau kita keluar bergaul dengan masyarakat luas, masih banyak yang cuek. Kadang ya kitanya juga nggak enak mau negor, kadang udah ditegur juga ada yang ya benar-benar sok cuek, nggak 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 merespon ketika kita tegur atau malah menghindar gitu. Dari berbagai sumber, saya menyimpulkan bahwasannya interaksi sosial adalah suatu hubungan timbal balik antara makhluk sosial, baik itu individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok sosial lainnya. Interaksi sosial yang baik ini menjadi syarat yang penting untuk mewujudkan terciptanya sosial inklusif di Indonesia, khususnya bagi penyandang disabilitas. Nah, untuk hal ini, saya mengajak bicara teman pertama saya, salah satunya, yang satu kamar dengan saya di Asrama Bina Netra dulu, dengan Mas Dion. Apa kabar Mas Dion? Alhamdulillah baik. Kayaknya bisa agak serong ke mana Mas? Di kanan ya? Ke arah Ke kamera. Oh ya, cukup. Kayaknya cukup ya. Cukup ya, kameramen? Cukup. Oke. Padahal nggak ada kameramen. Yon, Tiang. apa kabar Yon? Alhamdulillah baik. Udah berapa lama kita nggak ketemu Yon? Lama banget kayaknya. Lama banget ya? Lo kemana aja? Lu yang kemana aja. Mila nggak ada kabar. Ya, itulah hidup Yon. Oke, Yon, bicara soal tadi ya, interaksi sosial. Dari pengantar yang saya sampaikan tadi, gimana pendapat lo? Ya, interaksi sosial itu memang penting banget ya untuk mewujudkan apa tadi namanya sosial inklusif. Benar. Karena ya interaksi sosial, namanya juga interaksi Benar. sosial inklusif, apa betul ya, sosial inklusif itu Iya. nggak mungkin terjadi tanpa adanya interaksi Betul. kepada masyarakat luas di luar disabilitas saja. Jadi ya sebaiknya dari disabilitasnya atau dari non disabilitas kita harus sama-sama membuka diri untuk bisa saling berinteraksi, berkomunikasi dengan baik. Ya, karena dari interaksi sosial tadi yang baik itu ya, dengan kita berkomunikasi, sehingga sama-sama saling mengerti. Dalam artian begini loh, selama ini kan di kalangan masyarakat disabilitas atau difabel, itu sedikit banyak berkembang pemahamannya bahwasanya masyarakat non difabel itu cuek, nggak peduli, dan nggak mau tahu. Iya benar. Nah, begitu sebaliknya, di kalangan masyarakat non-difabel atau masyarakat non-disabilitas, itu sedikit banyak berkembang pemahaman bahwasannya disabilitas itu, apapun jenis disabilitasnya, khususnya tunanetra ya, karena kita tunanetra, Iya. itu terkesan menutup diri. Sehingga di situ menimbulkan kesalahpahaman, sehingga itulah yang menjadi hambatan terjadinya interaksi sosial itu sendiri. Bener nggak sih, Mas? Benar. Kadang-kadang dari disabilitasnya sendiri karena mungkin belum terbiasa untuk bersosialisasi, jadi terkesan menutup atau malah takut untuk berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Dari masyarakat umum juga ketika ingin berinteraksi dengan disabilitas kadang mereka takut menyinggung atau takut ya tidak berkenan lah untuk yang disabilitas ini untuk entah ditolong entah gimana gitu. Nah, mungkin sebagian banyak orang
eh, belum menyadari betapa pentingnya interaksi sosial itu demi terwujudnya sosial inklusif itu sendiri gitu kan bagi disabilitas. Nah, oleh karena itu sebagai contoh Mas, Mas Dion ini kan pernah sama kayak saya gitu ya, pernah hidup di Lampung, pernah hidup di seberang sana di ibu kota yang notabene secara garis besar ya itu sosial inklusifnya sudah terbangun cukup baik. Ya, Benar begitu nggak sih Mas? ya cukup benar sih, karena kalau dibandingkan antara Lampung dan di ibu kota, memang di ibu kota itu kan sudah banyak disabilitas dan masyarakatnya pun sudah terbiasa lah bertemu disabilitas, disabilitas apapun ya, entah Iya. netra, sudah biasa bergaul sehari-harinya, sudah terbiasa. Dan kalau kita bicara Lampung, ya gimana mau biasa ya, kadang-kadang kita keluar rumah aja jalan gitu Hmm. masih orang nganggep kita, ya entah nggak tahu lah gimana, kadang-kadang masih dianggap umum-umum itu bukan Cuek gitu disabilitas ya. atau gimana, cuek. Iya, Dan terkadang kita sebagai difabel untuk mengawali pun sungkan gitu ya. kadang sungkan, takutnya mereka, iya bukan takutnya, mereka sering terjadi juga, kadang kita udah Salah negor persepsi duluan, gitu ya. mereka cuek Persepsinya aja. salah ya. Jadi kita jadi gimana gitu kan ya. Iya, Oke. Jadi seperti Mas Dion ketahui ya, aku lulus dari asrama itu sekitar tahun 2016. Setelah itu pulang ke Metro. Setelah itu sempat di Bandar Lampung beberapa bulan dan pindah ke Jakarta karena ada iya, kerjaan di sana gitu kan. Nah, setelah saya 5 tahun, mungkin 6 tahun lah sampai sekarang hidup di Jakarta gitu ya. Artinya keadaan itu belum berubah secara signifikan mas ya. kayak masih sama aja deh. Saya keliling-keliling kemana-mana, ya masyarakatnya sebagian besar masih gitu-gitu aja ya, kecuali yang memang benar-benar tetangga kanan kiri yang memang saya ngobrol tiap hari, nah itu lain ceritanya. Tapi kalau kita keluar ke bergaul dengan masyarakat luas, masih banyak yang cuek, kadang ya kitanya juga nggak enak mau negor, kadang udah ditegur juga ada Hmm. yang ya benar-benar sok cuek, nggak nggak merespon ketika kita tegur, atau malah menghindar gitu, masih sering saya temui. Bahkan ketika kebingungan mau nyebrang atau mencari lokasi pun masih cuek mas ya. Masih cuek Nggak ada kadang. yang misalnya kalau kita di seberang tuh kan ditanya ya bang mau kemana atau gimana itu belum sejauh ini belum terbangun gitu ya di daerah ini ya. Belum terlalu, ya ada sebagian yang Hmm. memang ya disabilitas di situ lalu lalangnya cukup tinggi, tapi di daerah-daerah yang mungkin mereka jarang sekali menjumpai Menjumpai. disabilitas, masih belum belum mengerti untuk itu mungkin. Iya ya. Oke. Dalam satu kesempatan mas saya pernah ngobrol gitu ya eh, dengan masyarakat non disabilitas gitu ya. Iya, Bahwasannya saya waktu itu menawarkan kerjasama untuk bagaimana eh, membuat sebuah program khususnya untuk sosial inklusif disabilitas gitu kan. Yang jelas berkaitan dengan disabilitas gitu ya. Alasannya adalah ada banyak alasan. Yang pertama satu takut salah. iya, Satu. Terus kemudian ada juga eh, sebagian masyarakat yang alah mas saya tuh sudah banyak urusan gitu ya iya, sehingga merasa itu bukan tanggung jawabnya mereka lah gitu loh. Dari situ kan menjadi hambatan mas. Sedangkan seperti yang kita sampaikan di awal tadi bahwasanya tidak sedikit masyarakat non disabilitas yang menganggap atau memiliki pemahaman bahwasanya disabilitas itu menutup diri, iya, ya kan? Nah, artinya di situ akan menjadi hambatan untuk terbangunnya interaksi sosial yang baik antara disabilitas
dengan non-disabilitas demi terwujudnya sosial inklusif itu sendiri bagi penyandang disabilitas. Nah, itu harus bagaimana sih, Mas? Ya harusnya kita sebagai disabilitas ya juga mungkin lebih aktif lagi untuk terjun ke Masyarakat. masyarakat. Iya, Ya, karena ya memang masyarakat kan belum tahu sih disabilitas itu bagaimana, cara berinteraksi itu bagaimana. Ya mungkin sebagian dari kita disabilitas ini yang sudah pernah ber bersosial di luar sana ya mencoba untuk lebih berinteraksi lagi, menularkan hal-hal yang sudah menularkan didapat. hal-hal yang sudah didapat kepada masyarakat yang ada di daerah-daerah. Karena kalau kita nggak mulai duluan juga, mereka kan belum kenal. Kita harus kenal juga kan sama masyarakat itu biar Betul. mereka tahu apa sih disabilitas. Uh, kan mereka juga belum tahu kalau disabilitas itu ternyata nggak semuanya menutup diri, karena Betul. memang sebagian ada yang masih menutup diri kan ya. Bahkan memiliki pemahaman bahwasannya masyarakat non disabilitas itu kejam Iya gitu ya. betul, kan nggak Memiliki ya. ini ketika ada yang masyarakat non disabilitas mencoba membaur gitu ya, atau katakanlah mencoba mendekati teman-teman disabilitas, selalu dikatakan memiliki anggapan bahwasannya ada motif tertentu gitu ya. Nah itu masih banyak sekali anggapan-anggapan seperti itu yang ya sebenarnya ya nggak semua orang gitu, dan ya itu harus kita kita mulai dari sekarang untuk mensosialisasikan itulah. Betul, pentingnya interaksi sosial antara masyarakat non disabilitas dengan disabilitas demi terwujudnya sosial inklusif itu sendiri. Betul. Karena itu tadi dari interaksi sosial yang baik, gitu ya, eh, itu akan terbangun masyarakat yang inklusif. Kenapa itu tadi dari sosial interaktif yang sudah terjadi pasti nantinya akan berdampak dari pengetahuan masyarakat non difabel terhadap difabel Ya, ataupun sebaliknya masyarakat difabel dengan masyarakat non difabel sehingga kedepannya kemungkinan untuk menjalin kerjasama yang baik itu besar gitu kan Mas ya. iya betul. Ya saya pesan juga buat semua teman-teman disabilitas. Nggak semuanya orang-orang itu masyarakat itu beranggapan negatif kepada disabilitas. Banyak yang mau Betul, nolong kita, mau bantu kita. Ya kan kita nggak mungkin selama-lamanya hanya bergaul dengan sesama disabilitas. Ya kita kalau sudah terjun ke masyarakat mau nggak mau kita bergaul dengan masyarakat semuanya dari segala kalangan, dari semua kalangan, ya, apalagi dalam dunia kerja kan betul, nggak mungkin kita hanya kerja sebatas dengan disabilitas dan disabilitas, nggak mungkin. betul. Ketika kita menutup diri terus menerus, Sehingga masyarakat pun nggak tahu nggak potensi yang tahu, kita miliki. iya, nggak, mereka nggak akan tahu kita bisa apa gitu. Kita harus tunjukkan kalau kita bisa kepada masyarakat, kita tunjukkan kalau kita juga bisa ya Berperan aktif lah berperan ya, aktif lah di dalam kehidupan dalam. bermasyarakat gitu ya. Iya betul. Nah, karena kan notabene banyak yang sudah mengerti teman-teman desa seperti itu. Tapi kenyataannya banyak teman-teman disabilitas sendiri yang lebih memilih fokus berinteraksi dengan teman-teman sesama disabilitasnya. Menurut Mas itu gimana sih? Ya kalau menurut saya ya kurang tepat lah kalau kita hanya membatasi pergaulan kita kepada sesama disabilitas. Hmm. Ya kita Nggak berkembang lah ya Mas ya. nggak akan berkembang. Kita Artinya kan selama ini kan kita sebagai masyarakat disabilitas selalu menuntut terciptanya sosial sosial inklusif, inklusif. baik itu di lingkungan masyarakat, pendidikan, maupun di lingkungan kerja gitu Kerja kan. iya. Nah artinya semua itu nggak akan terbangun, nggak akan terjadi kalau kita sendiri nggak berperan aktif untuk bagaimana caranya menciptakan interaksi sosial yang baik dengan masyarakat non disabilitas gitu mas ya. Iya betul. Ya gimana kita bisa ikut dalam sosial inklusif, dalam pendidikan yang inklusif, dunia kerja yang inklusif kalau kita sendiri
ya belum bisa untuk bersosial dengan masyarakat umum gitu. Kalau kita masih setiap hari ya ngobrolnya hanya sesama teman disabilitas, kita malah terkesan takut atau menutup diri untuk bergaul, gimana coba? Tapi ketika kita terjun di dunia pendidikan yang inklusif, nanti di sana kita mau apa? Benar. Karena kita nggak biasa, nanti ujung-ujungnya malah diem kaku duduk mau nyapa teman-teman yang non difabel kan, aduh mereka mau nggak ya temenan sama saya atau gimana kan, jadi ya kita harus Ya, membuka diri lah. benar. Sehingga konsep hubungan sosial sendiri itu nggak berkembang karena kan ketika kita berinteraksi dengan sesama disabilitas, khususnya tunanetra, dan ketika kita bersosialisasi atau berinteraksi dengan masyarakat non disabilitas itu jelas jauh berbeda. Benar nggak sih, Mas? Iya betul, Sehingga untuk hal itu perlu dibiasakan kan? betul, pembiasaan itu penting banget. Ya, karena contoh begini, terkadang terjadi miskom gitu ya, terjadi salah paham eh, ketika masyarakat disabel khususnya tunanetra dengan masyarakat non difabel gitu kan. Iya, Yang mana mungkin menurut apa ya, kebiasaan orang non disabilitas sesuatu yang terjadi katakanlah misalnya candaan katakanlah itu menjadi hal yang biasa gitu kan. iya, Sedangkan mungkin menurut sebagian atau kebanyakan teman-teman disabilitas tunanetra itu nggak pas, iya, ya kan? Ya memang benar itu betapa baik. Tapi kan nggak harus serta-merta kita judge bahwasanya masyarakat itu semuanya begitu atau selalu begitu. Justru disitulah kesempatan kita sebagai masyarakat disabel gitu kan. Bagaimana caranya yang tadinya masyarakat bersikap seperti itu kita kasih pengertian secara perlahan dengan cara yang tepat gitu sehingga bukannya terjadi crash tapi justru perbaikan di interaksi sosial itu sendiri nantinya. iya, Benar nggak sih, Mas? benar-benar, benar banget. Nah, terus kemudian kalau kita di seberang gitu ya di ibu kota sana untuk mengadakan kerjasama dengan komunitas atau kelompok masyarakat lainnya, baik itu dari bidang pendidikan maupun sosial gitu ya. Di sana kan, seperti Mas Dian ketahui, aku pernah aktif di hal tersebut gitu ya. Iya, Nah, kalau di sana kan sudah sangat support banget gitu ya. Kita mengadakan acara edukatif tentang sosial itu sendiri, apa disabilitas itu sendiri gitu ya, demi terwujudnya sosial inklusif gitu ya. Nah, kalau untuk di Lampung sendiri, Mas, kira-kira memungkinkan nggak sih? Atau sudah memungkinkan belum sih untuk hal tersebut? ya kalau untuk sekarang ya kurang sedikit lagi bisa sih kayaknya. Harusnya ya. Harusnya bisa Ya, Kak. karena ya ya walaupun belum menyeluruh kalau di Lampung, tapi seenggaknya di kotanya, di pusatnya sudah banyak lah ya, sedikit banyak masyarakat yang sudah mengerti untuk disabilitas. Ada Benar. beberapa titik yang memang di sana disabilitas sudah cukup aktif lah bergaul dengan masyarakat gitu. Betul. Bahkan mungkin sebagian besar teman-teman disabilitas di Lampung sudah mengetahui ya bahwasannya pada beberapa waktu yang lalu Provinsi Lampung mendapat penghargaan gitu ya. Karena Provinsi Lampung termasuk ke dalam 10 provinsi atau 10 daerah yang sudah memiliki Komisi Nasional Disabilitas Daerah, meskipun dalam nama yang berbeda. Nah, seharusnya kan itu menjadi peluang bagi masyarakat disabel melalui organisasi yang dimilikinya untuk bersinergi dengan Komisi Nasional Disabilitas untuk daerah Lampung itu sendiri. Benar nggak sih, Mas? Harusnya begitu, cuman saya kurang tahu tuh kenyataannya mereka sudah ada komunikasi belum untuk ke disabilitasnya, untuk membicarakan mungkin program-program apa yang akan dilakukan ke depan, itu saya kurang tahu tuh. Ya, seharusnya itu kan menjadi kesempatan untuk Iya, kita bersinergi kan. iya, Dalam artian, oke, kita lupakan luka masa lalu katakanlah yang mungkin tadinya disabilitas merasa diabaikan oleh pemerintah dan lain sebagainya, atau katakanlah
tidak pernah diikut sertakan untuk bisa berperan aktif dalam pembangunan sosial inklusif, pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, harusnya kita lupakan itu semua. Bagaimana caranya kita mencoba membuka diri untuk bersinergi. Iya, betul. Terus bersinergi, bekerja sama, Betul, dan jangan, ya kita sebagai disabilitas, ini saya ngomong sebagai disabilitas ya, iya, karena memang pada kenyataannya banyak sekali teman-teman disabilitas yang masih anggapannya masih keliru terhadap masyarakat. Jadi ya jangan beranggapan kalau memang semuanya itu tidak peduli, jangan, merasa iya, dimanfaatkan jangan atau selalu merasa bagaimana. dimanfaatkan. Yang jelas gini sih, kalau soal dimanfaatkan, kita sebagai makhluk sosial adalah salah satu makhluk yang nggak bisa hidup tanpa makhluk lainnya. Iya, Artinya apa? Kalau memang kita dimanfaatkan, ya bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan hal tersebut sehingga tercipta hubungan yang simbiosis mutualisme. Bener nggak iya sih, Mas? sih, betul sekali. Ya namanya makhluk hidup saling membutuhkan lah mereka. Ya kita butuh mereka, mereka ya suatu saat juga nggak menutup kemungkinan butuh kita juga. Betul. Ya kan, sebagaimana kita ketahui bersama itu kan, disabilitas gitu kan, itu sama kok sama masyarakat non disabilitas. Itu sama-sama manusia, memiliki potensi untuk baik, ya kan, Iya, dan memiliki potensi untuk buruk. Baik itu disabilitas maupun masyarakat non disabilitas. iya betul. Artinya berangkat dari situ seharusnya ya kita bisa bekerja sama dengan masyarakat non disabilitas untuk membangun lingkungan yang inklusif itu sendiri, sosial inklusif, baik itu di lingkungan pendidikan, kemudian masyarakat umum maupun di lingkungan kerja. Benar nggak, Mas ya? Iya, ya. Ya, mungkin demikian sahabat Zonarka dimanapun Anda berada, diskusi kita tentang pentingnya interaksi sosial yang baik antara masyarakat disabilitas dengan masyarakat non disabilitas demi terwujudnya sosial inklusif itu sendiri. Sudah saatnya kita sebagai penyandang disabilitas mulai membuka diri. Bagaimana kita berperan aktif untuk membangun interaksi sosial yang baik dengan masyarakat non disabilitas. Betul gitu, Mas ya? Betul. Ya, terima kasih Mas Dion sudah menerima saya sebagai tamu dan sudah bersedia meluangkan waktunya untuk sedikit speak up. Ya kan? Sebagai tahapan bagaimana caranya kita